Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Saat Ini dan Sebentar Lagi. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Guardian of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Elder of Wands. Kartu keempat, di sini ada Explorer of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Explorer of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, di sini tergambar jelas bahwa kamu pada akhirnya mampu menjadi pribadi, seseorang yang selalu bisa bersabar untuk melewati setiap proses di dalam kehidupanmu, dan pada akhirnya akan ada hasil yang baik, buah yang manis yang akhirnya kamu petik terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena selama ini begitu banyak omongan miring, begitu banyak cerita-cerita negatif, gosip-gosip murahan yang selalu tertuju kepada dirimu. Dan ini juga tidak bisa kamu pungkiri bahwa mungkin wajar mereka bercerita demikian. Karena kegagalan demi kegagalan selalu kamu dapatkan di dalam hidupmu. Kemunduran demi kemunduran terjadi pada kegiatanmu. Tetapi mereka kan nggak bisa melihat, nggak bisa menilai bagaimana prosesmu, bagaimana perjuanganmu, walaupun pada akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Tetapi gosip miring ini, cerita buruk ini memang sangat mengganggumu, membuatmu kecewa, membuat kamu begitu sedih. Apa salahnya mereka menilai bukan hasilnya saja, nilailah prosesnya. Tetapi apa mau dikata, omongan orang nggak akan bisa kita bendung. Nggak mungkin kita tutup satu persatu mulut orang lain yang ingin menceritakan kita. Nah, pada akhirnya kamu memiliki keyakinan. Dengan nggak mungkinnya kamu menutup, membungkam mulut mereka satu persatu, pada akhirnya kamu benar-benar bertekad, berkeyakinan bahwa kamu harus bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah salah dan keliru. Dan pada akhirnya apa? Kamu benar-benar memiliki ketekunan, memiliki kesabaran, memiliki sikap dan jiwa yang lebih tangguh, yang lebih tegar. Dan kamu cintai setiap proses yang ada di dalam hidupmu. Dan di saat kamu temukan peluang, di saat dapat kesempatan, di saat itulah kamu bisa memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Karena potensimu semakin bertambah, skillmu semakin mumpuni, pengalamanmu semakin syarat, dan pelajaran-pelajaran dari setiap kegagalan mampu kamu jadikan pengalaman yang berharga, mampu kamu jadikan sebagai cermin untuk langkahmu selanjutnya. Sehingga kamu manfaatkan situasi dengan sangat baik. Dan pada akhirnya apa? Terjadilah perubahan besar. Terjadilah kemajuan.
Terjadilah keberlimpahan dan kesejahteraan mulai mengalir ke dalam hidupmu. Dan tanpa kamu bungkam mulut mereka, omongan mereka akhirnya terpatahkan dengan sendirinya berkat bukti yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi kamu bersyukur. Sekali lagi kamu bersyukur kepada semesta. Jika kamu tidak dihadapkan dengan situasi ataupun keadaan sulit, jika kamu tidak dihadapkan dengan omongan-omongan miring mereka selama ini, mungkin kamu nggak akan menjadi pribadi yang seberkualitas hari ini. Jadi di saat kita berada di titik terendah, di saat semua orang menyudutkan kita, mengucilkan kita, di saat itulah kita akan bangkit. Di saat itulah sikap survival, pejuang, bertahan di dalam diri kita muncul. Dan pada akhirnya bukti yang menjawab semuanya. Dengan keberhasilanmu, dengan kehidupan yang mulai menanjak naik, dengan kebahagiaan dan kenyamanan serta kesejahteraan yang mampu kamu persembahkan kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Pada akhirnya kamu mulai diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang dulunya menceritain keburukanmu, yang dulunya banding-bandingkan dirimu dengan kesuksesan mereka, pada akhirnya semuanya satu persatu mulai mereda. Dan inilah keberkahan yang kamu dapatkan dari kamu mampu bersabar untuk setiap proses yang ada di dalam hidupmu. Dan pada akhirnya hasil-hasil yang baik, buah-buah yang manis mulai kamu petik di dalam kehidupanmu. Dan kedepannya kamu gak akan terpatahkan lagi oleh gunjingan, oleh gosip miring, oleh cerita-cerita negatif tentang dirimu. Dan kamu akan terus melangkah maju ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Guardian of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu tidak ingin lagi terburu-buru. Nggak ingin lagi tergesa-gesa. Nggak ingin lagi gegabah di dalam memutuskan, di dalam menjalankan setiap hal-hal penting di dalam hidupmu. Karena kamu tahu semua ada prosesnya. Nggak akan ada keberhasilan dan kesuksesan yang didapat dengan jalan yang mudah serta singkat. Ada yang mendapatkan kesuksesan dengan jalan yang cepat, tetapi dia memiliki warisan, memiliki hal-hal yang diwariskan kepada mereka. Sedangkan kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Makanya prosesnya agak lama, agak panjang. Nah, dengan begitu, kamu mampu menjadi seseorang yang selalu telaten, selalu tekun, tidak terburu-buru. Karena kamu tahu, setiap orang ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi nggak perlu terburu-buru, ya. Ingin mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan. Nggak perlu buru-buru. Ingin membuktikan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Cukup waktu yang menjawab sembari kita terus berjuang, terus berusaha, terus kembangkan potensi yang kita miliki. Sehingga di saat dapat kesempatan, di saat itulah kita mampu memanfaatkan setiap situasi dengan sangat baik dan maksimal. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan keseimbangan, ya. Jadi dengan kamu temukan keseimbangan dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dari caramu menempatkan segala sesuatu di dalam hidupmu dengan sangat baik, pada akhirnya kamu tidak lagi salah di dalam melangkah, tidak lagi salah di dalam menilai dan memutuskan. Kamu letakkan sesuatu dengan porsi, dengan tempat dan waktu yang tepat. Jadi dengan keseimbangan inilah akhirnya kamu mampu menata satu persatu kehidupanmu. Memperbaiki satu persatu apa yang kurang, apa yang salah, apa yang perlu dibenahi. Dan pada akhirnya apa? Situasi mulai berubah, keadaan mulai berpihak kepada dirimu.
Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Elder of Wands. Nah, jelas ini menggambarkan keinginan, kemauan yang kuat, keinginan yang besar, ya. Di dalam benar-benar ingin merubah keadaan, di dalam benar-benar ingin membuktikan bahwa omongan miring mereka selama ini salah dan keliru tentang dirimu. Kemauan yang besar ini tumbuh karena kamu sudah benar-benar tersudutkan oleh kenyataan. Karena benar-benar omongan miring mereka, gosip negatif tentang dirimu sudah semakin nyaring, semakin tajam terdengar di telingamu. Akhirnya dengan tekad, dengan kegigihan, dengan keyakinan yang besar, akhirnya ditambah dengan kemauan yang kuat untuk terus maju dan berkembang. Pada akhirnya kamu mampu merubah situasi dan keadaan menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, dan lebih bisa kamu kendalikan untuk membangun kehidupanmu lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Explorer of Wands. Nah, ini menggambarkan fokus ya, fokus, konsentrasi, teguh pendirian, ya, dimana kamu benar-benar penuh dengan harap, ya, penuh dengan mimpi, penuh dengan impian bahwa kamu juga akan mampu setara dengan mereka-mereka yang lebih dulu sukses dan berhasil, bahkan kamu bermimpi menjadi lebih baik daripada mereka. Akhirnya dengan fokus, dengan terus melangkah maju, dengan terus tidak lagi terpatahkan akibat omongan-omongan miring yang tertuju kepada dirimu, akhirnya semua mimpimu, semua harapanmu mulai terjawab satu persatu. Mulai tampak jalan-jalan terang yang bisa kamu susuri untuk tingkatkan kehidupanmu menjadi lebih baik. Untuk majukan setiap kegiatan yang kamu jalankan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, akhirnya apa? Ini menggambarkan kesejahteraan dan keberlimpahan. Akhirnya rezeki mulai mengalir. Yang dulunya selangnya mampet, akhirnya saat ini mulai terbuka dengan sangat lebar dan airnya mengalir semakin deras. Kesejahteraan dan keberlimpahan ini hadir karena apa? Karena di saat kamu dapatkan kesempatan, saat kamu dapat peluang, kamu juga menjadi pribadi yang semakin memiliki potensi, skillnya semakin mumpuni, pengetahuannya semakin banyak. Di saat itulah kamu mampu memaksimalkan keadaan. Dan pada akhirnya, dengan kegiatan yang semakin berkembang, ya, pekerjaan yang semakin menjadi lebih baik, pada akhirnya rezeki itu kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan kesejahteraan kembali bisa kamu persembahkan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Dan inilah harapan yang menjadi kenyataan. Dreams come true. Akhirnya dengan bukti ini, omongan miring mereka, cerita buruk tentang dirimu terbantahkan dan terpatahkan. Ternyata kamu bukanlah orang seperti yang mereka ceritakan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jelas ini juga menggambarkan kemapanan. Ya, selain mapan, kamu menjadi pribadi yang semakin tangguh, semakin anggun, ya. Karena kartu ini menggambarkan kemapanan, kesejahteraan. Ya. Seperti yang tergambar di kartu ini. Ada tanaman. Ya, kita katakanlah ini tanaman kerdil, tanaman bonsai yang tumbuh dengan sangat cantik, tumbuh dengan sangat indah. Walaupun dahannya selalu dipatahkan, selalu dibengkok-bengkokkan, selalu dibentuk oleh keadaan. Tetapi hasilnya apa? Dengan dia tumbuh semakin baik, banyak mata tertuju dan kagum melihat keindahan fisiknya saat ini. Kamu dipatahkan oleh keadaan, disudutkan oleh kenyataan.
dikucilkan oleh omongan-omongan miring mereka. Tetapi pada akhirnya kamu tumbuh menjadi pribadi yang sangat anggun, sangat berkualitas, sangat tangguh. Sehingga di saat kehidupanmu menjadi semakin baik, di saat itulah orang mulai mengacungkan 2 jempol kepada dirimu. Mulai ada respek, mulai ada rasa segan. Dan cerita miring tentang dirimu mulai berkurang. Oke, itulah saya kira pembacaan kita kali ini. Sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan mampu menjadi pribadi yang terus maju. Pribadi yang terus bisa bergerak walaupun dihentikan oleh omongan miring, oleh situasi, oleh keadaan. Tetapi pada akhirnya dengan kamu tidak terpatahkan lagi oleh hal buruk apapun, kamu bisa buktikan bahwa kehidupanmu juga bisa sukses, sejahtera, bahkan bahagia daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.